Swastiastu. Perselisihan pihak Kurawa keturunan Raja Dhritarashtra dengan saudara sepupu mereka Panca Pandawa, 5 putra Pandu, telah berlangsung sejak masih muda saat berguru pada Bhagawan Drona. Kecurangan demi kecurangan terus diarahkan oleh Duryodhana beserta saudara-saudaranya untuk dapat menyingkirkan para sepupu mereka. Namun tanpa disadari, dengan semua cobaan yang telah dilalui, kelima putra Pandu menjadi lebih tangguh untuk mempertahankan diri. Mereka menjadi bersikap sabar sebagai seorang ksatria sejati. Tumbuhnya rasa kebencian di hati para Kurawa tidak terlepas dari peran paman mereka, Sangkuni, untuk dapat menyengsarakan para Pandawa sebagai sikap balas dendamnya kepada Raja Pandu yang telah lama ia pendam. Adanya ambisi untuk dapat menjadikan Duryodhana sebagai satu-satunya pewaris tahta kerajaan Hastinapura, juga ditambah lagi dengan adanya firasat-firasat buruk saat kelahiran Duryodhana yang bisa mengakibatkan kehancuran pada dinasti Kuru. Duryodhana, putra tertua Raja Dhritarashtra, sangat berambisi agar dirinya dinobatkan sebagai penerus tahta kerajaan Kuru di Hastinapura. Di sisi lain, Raja Dhritarashtra yang telah banyak mendapatkan hasutan dari Sangkuni juga menginginkan hal yang sama. Namun sikap ini mendapatkan pertentangan dari Resi Bhisma dan juga Widura karena sikap dari Raja Dhritarashtra tidaklah adil. Putra sulung Pandu yaitu Yudhishthira yang seharusnya menjadi putra mahkota menggantikan Dhritarashtra untuk selanjutnya menjadi raja di Hastinapura. Mengingat Yudhishthira lebih tua usianya dari Duryodhana, aturan dan tradisi ini tidak boleh dilanggar karena telah berlangsung secara turun-temurun dalam setiap memutuskan penerus tahta kerajaan, terkecuali adanya alasan yang kuat untuk membatalkannya. Di saat akhirnya Raja Dhritarashtra sepakat untuk menjadikan Yudhishthira sebagai penerus tahta kerajaan Hastina, hal itu justru menimbulkan rasa kecewa yang sangat mendalam bagi Duryodhana. Hingga selanjutnya, Sangkuni memilih jalan perundingan kepada raja dan para petinggi kerajaan agar Duryodhana mendapatkan keadilan sebagai putra tertua Raja Dhritarashtra. Setelah melalui perundingan yang panjang dan atas saran Resi Bhisma, kerajaan Kuru dibagi menjadi 2. Wilayah Hastinapura diberikan kepada Duryodhana, sedangkan Yudhishthira berkuasa pada wilayah yang penduduknya miskin karena tanahnya yang gersang serta masih banyak wilayahnya dalam bentuk hutan belantara. Tempat itu dikenal dengan nama Kandawa Prasta. Berkat bantuan Sri Krishna beserta Balarama dari kerajaan Dwaraka, para Pandawa mengubah daerah yang sebelumnya gersang dan tandus menjadi wilayah yang makmur. Hingga secara perlahan-lahan, Kandawa Prasta menjadi semakin berjaya dengan sektor perdagangannya yang begitu maju. Banyak penduduk melakukan migrasi hingga kawasan ini berubah menjadi kota megah dengan istana Indraprasta yang berdiri kokoh di sana. Yudhishthira menjadi raja di kerajaan Indraprasta, menjalankan pemerintahan dengan penuh kebijaksanaan, hingga menjadi sangat termasyhur dengan kerajaannya yang megah. Karena masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Hastinapura, kerajaan Indraprasta tetap mendapatkan pengawasan terutamanya oleh Duryodhana, yang merasa tidak puas melihat keberhasilan para Pandawa. Dengan bermaksud menyaksikan secara langsung kemegahan kota Indraprasta, Duryodhana akhirnya datang mengunjungi kediaman para Pandawa tersebut, dan alangkah herannya putra sulung Dhritarashtra itu menyaksikan kemegahan yang terhampar di depan matanya. Watak serakah Duryodhana semakin memuncak tatkala ia menginginkan Indraprasta untuk menjadi miliknya. Berbagai siasat direncanakan bersama Sangkuni untuk memenuhi keinginannya tersebut. Melalui sebuah skema permainan dadu,
Maka diundanglah Raja Yudhistira beserta saudara-saudaranya ke Hastinapura. Mereka disambut dengan baik pada awalnya. Namun di saat kesepakatan permainan dadu dilaksanakan, mulailah Sangkuni dengan segala kecerdikannya menjalankan misi yang sebelumnya sudah ia rencanakan. Pihak Kurawa diwakili oleh Sangkuni, sedangkan para Pandawa diwakili oleh Yudhistira yang memang gemar bermain dadu. Semua siasat sudah direncanakan dengan matang, hingga semua harta yang menjadi milik Yudhistira habis untuk dipertaruhkan. Bahkan adik serta permaisurinya turut menjadi bahan taruhan. Yudhistira telah berada di bawah kendali Sangkuni. Dia tidak mampu menggunakan akal sehatnya lagi untuk menghadapi kecerdikan Raja Gandhara itu. Semuanya sudah terjadi. Penghinaan bahkan pelecehan dilakukan oleh Dursasana dan para Kurawa lainnya. Tumbuh rasa dendam di hati Bima hingga ia bersumpah kelak dia akan menghancurkan semua keturunan Dhritarashtra, termasuk Dursasana yang begitu hina. Di saat Bima mengucapkan sumpahnya itu, langit menjadi bergemuruh. Suara serigala terdengar melolong bersahutan, seolah ini merupakan pertanda bahwa firasat buruk itu akan terjadi. Mengetahui hal tersebut, Raja Dhritarashtra mengembalikan semua harta milik Yudhistira yang telah dipertaruhkan. Bahkan dimintanya para Pandawa untuk kembali ke Indraprastha dengan penuh permintaan maaf atas semua perlakuan putra-putranya itu. Duryodhana tidak terima dengan keputusan sang raja karena tidak mau hartanya itu kembali lagi kepada para Pandawa. Maka permainan dadu diadakan sekali lagi dengan sebuah syarat bahwa siapapun yang kalah nantinya harus mengasingkan diri ke tengah hutan selama 12 tahun dan setelahnya menjalani masa penyamaran selama 1 tahun lamanya. Dalam permainan dadu yang kedua ini, Yudhistira pun kembali kalah hingga sesuai dengan kesepakatannya. Maka para putra Pandu harus menjalani pengasingan di tengah hutan selama 12 tahun. Di saat para Pandawa meninggalkan kerajaan untuk menjalani hukuman, Raja Dhritarashtra masih dibayangi oleh dendam para Pandawa. Di sisi lain, Duryodhana merasa berbangga hati karena telah dapat mempermalukan sepupu mereka, serta kerajaan Indraprastha yang ia idamkan juga kini telah ia dapatkan. Begitulah kisah yang memilukan itu terjadi. Kelanjutan kisahnya akan kami hadirkan pada video selanjutnya. Anak yang durhaka sama dengan pohon kering yang berada di tengah hutan. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.